konsep dasar nyeri campuran atau mixed pain. Kita tahu bersama bahwa proses terjadinya nyeri diawali dengan adanya stimulus yang bersifat non-elektrik akan dirubah oleh ujung serabut saraf sensorik menjadi stimulus listrik yang disebut sebagai proses transduksi. Proses transduksi ini yang paling bertanggung jawab untuk menginisiasi terjadinya nyeri, di mana nyeri itu akan dihantarkan dan dipersepsikan oleh otak berdasarkan dari ada atau tidaknya proses perubahan stimulus non-elektrik menjadi stimulus elektrik atau disebut sebagai transduksi. Sedangkan proses berikutnya adalah penghantaran impuls elektrik tadi di sepanjang saraf perifer menuju ke kornu posterior medula spinalis yang disebut sebagai proses transmisi. Dalam proses transmisi ini tidak terjadi perubahan atau augmentasi dari voltase listrik pada saat transduksi sampai di kornu posterior medula spinalis. Akan tetapi proses dari kornu posterior medula spinalis sampai dengan di talamus yang melewati batang otak mengalami proses modulasi yang sangat penting dan berperan kunci dalam menentukan persepsi nyeri di otak, di mana pada proses modulasi ini ada proses penghantaran impuls ke talamus dan juga ada proses penghantaran impuls, penghambatan impuls dari brainstem maupun dari kornu posterior medula spinalis yang disebut sebagai inhibisi descendent atau proses penghambatan impuls agar supaya impuls yang sampai ke otak tidak terlalu besar voltasenya sehingga tidak dirasakan sebagai nyeri yang berat. Proses descending inhibisi atau penghambatan impuls itu diperankan terutama oleh brainstem, yaitu oleh periaqueductus Grey-Matter, oleh locus coeruleus maupun oleh rostro ventromedial dari medula oblongata. Oleh karena itu, brainstem itu sangat penting untuk menentukan besarnya intensitas impuls yang masuk ke dalam otak. Sedangkan proses keempat adalah proses persepsi, di mana dalam proses persepsi ini seorang pasien itu hanya akan merasakan besarnya impuls yang dihantarkan oleh talamus. Sehingga dalam proses persepsi itu tidak terlalu besar perannya dalam menentukan berat ringannya sebuah nyeri. Sedangkan proses modulasi yang diperankan oleh subkorteks sampai dengan kornu posterior medula spinalis itu adalah yang paling penting, di mana di batang otak dan di proses-proses descending modulasi itu akan dikeluarkan neurotransmitter inhibisi seperti serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA, dan seterusnya yang bersifat descending inhibisi. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan stimulus nyeri, kita bisa memiliki persepsi nyeri yang berbeda-beda. Sebuah luka kecil bisa dianggap sebagai sesuatu yang mengancam jiwa bagi pasien tertentu, sehingga memberikan ekspresi yang berat terhadap nyerinya tersebut. Sedangkan pada pasien yang lain, sebuah stimulus yang berat belum tentu dirasakan sebagai nyeri yang berat, karena pada pasien yang kedua ini memiliki descending inhibisi yang kuat, sehingga pasien mendapatkan atau merasakan intensitas nyeri yang tidak terlalu berat. Oleh karena itu, maka definisi nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan atau yang dianggap sebagai kerusakan jaringan. Oleh karena itu, pada kedua gambar ini kita bisa melihat bahwa persepsi nyeri itu tidak hanya didasarkan kepada besar tidaknya stimulus sensorik, tetapi juga dipengaruhi atau ditentukan oleh besar tidaknya pengaruh emosional yang ada pada pasien tersebut. Nah, kalau kita melihat klasifikasi nyeri, itu klasifikasi nyeri dapat dibedakan menjadi berbagai macam klasifikasi. Ada nyeri akut dan kronik jika didasarkan pada waktunya, akut kurang dari 3 bulan, kronik lebih dari 3 bulan. Ada berdasarkan patologinya, ada nyeri karena malignan, cancer pain, atau non-malignan.
berdasarkan